Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Mari kita sama-sama mengatakannya, selalu dalam kabar baik. Para pendengar dengan melekat dalam Tuhan, mengapa saya mengajak agar kita mengatakannya bersama? Karena apa yang kita perkatakan mendatangkan kuasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau hari yang baik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berfirman secara khusus untuk kehidupan kami. Maka dari itu kami rindu dan kami mempersiapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan yang tertanam dalam kehidupan kami menjadi satu baik adanya. Dan kami mampu membawa kebenaran firman Tuhan yang selalu ada di dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, dan kami juga memperkatakannya bahwa itu suatu kebenaran yang untuk kami renungkan, kami nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga setiap kehidupan yang kami jalani sungguh satu kehidupan yang menyenangkan dan membahagiakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memperkatakan. Firman Tuhan terdapat dalam Yosua 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kekasih Kristus, banyak orang tidak menyadari bahwa perkataan yang kita ucapkan memiliki kuasa, artinya dapat mendatangkan hasil. Terlebih kita yang menyebut diri sebagai anak Tuhan, saat hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan atau perkataan Tuhan, tentunya apa yang dikatakan tidak akan keluar dari firman. Maka hari-hari yang dijalani dalam hidupnya pasti ada kuasa dari Tuhan yang menyertainya. Hal ini terjadi karena memperkatakan perkataan Tuhan yang penuh kuasa tersebut. Sehubungan dengan apa yang Tuhan katakan, setelah kematian Musa, Allah menyampaikan firman dan menyerahkan tampuk kepemimpinan yang baru kepada Yosua. Dan Tuhan sendiri yang berkata kepada Yosua akan menyertainya dan menyerahkan kuasa atas wilayah-wilayah yang telah dijanjikan kepada Musa untuk dilakukan. Tercatat dalam Yosua 1 ayat 2-5. Berkaitan dengan menguasai semua wilayah yang dijanjikan, Tuhan memberikan isyarat khusus kepada Yosua agar Yosua sebagai pemimpin harus tetap menguatkan dan meneguhkan hatinya di dalam kebenaran firman Tuhan dengan cara memperkatakan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Jadi Yosua diminta untuk senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Kekasih, mengapa memperkatakan dan merenungkan firman penting untuk dilakukan? Melihat apa yang terjadi kisah Yosua, kita dapat melihat bahwa Tuhan sendiri memberikan Yosua itu pekerjaan yang khusus dan itu sangat menantang. Sebagaimana pengalaman Musa saat memimpin bangsa itu selama 40 tahun di padang gurun, Yosua sangat mengetahui bagaimana karakter bangsa Israel yang ia pimpin. Bangsa Israel bukan bangsa yang memiliki hati yang lembut seperti yang dimiliki oleh Musa, tetapi bangsa yang memiliki degil hati atau keras kepala dan tegar tengkuk. Hal ini terbentuk sebagai karakter karena bangsa Israel ini hidupnya telah ratusan tahun menjadi budak. Jadi tampuk kepemimpinan yang dipegang oleh Yosua bukan sesuatu yang mudah. Mungkinkah kondisi seperti ini yang membuat Tuhan secara khusus dan dengan begitu jelas disampaikan di mana Tuhan sendiri yang meyakinkan Yosua bahwa Dia senantiasa menyertai setiap tindakannya. Tuhan akan senantiasa menyertai setiap tindakan Yosua asalkan Yosua selalu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Karena dengan itulah Roh Tuhan akan menyertai dan memberinya hikmat untuk memimpin, mengambil keputusan, dan menghadapi musuh sekuat apapun itu. Tuhan bukan hanya memberikan kuasa kepada Yosua dan menyampaikan apa yang harus dia lakukan, tetapi Tuhan juga memberitahukan cara untuk memperoleh janji-janjinya. Kekasih, perlu untuk kita memperhatikan tentang pentingnya memperkatakan firman Tuhan, karena di balik kita memperkatakannya ada kuasa Tuhan yang menyertai perkataan tersebut. Sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Yosua yang mengingatkan pada umat Tuhan untuk memperkatakan firman Tuhan siang dan malam
perjalanan kehidupannya berhasil dan beruntung. Yosua mengajak bangsa Israel dan tentunya kepada kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak akan menjadi kuat, berakar, dan mengalami pertumbuhan bila kita tidak merenungkannya. Tetapi bila kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tersebut, maka kita akan dibawa untuk mengerti dan memahami tentang makna dari kebenaran firman Tuhan yang dimaksud. Mengapa kita akan mengerti dan mengalaminya? Karena kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar dan baca, tetapi kita merefleksikan kebenaran firman Tuhan tersebut ke dalam kehidupan pribadi kita. Jadi Yosua bukan hanya mengajarkan dan memperkatakan firman Tuhan saja, tetapi ia juga melakukan apa yang diperkatakannya. Kekasih, dalam diri kita terkadang mengalami hal yang tidak dapat kita ingat atau lupa tentang apa yang dikatakan oleh orang lain. Mungkinkah ini menjadi sifat dasar yang ada pada diri manusia? Mengapa saya mengatakannya? Karena Tuhan juga menyampaikan kepada Yosua agar menyampaikannya atau memperkatakan kebenaran firman Tuhan itu secara berulang-ulang. Hal ini harus dilakukan baik untuk diri sendiri maupun mengajarkannya kepada suami, istri, dan anak-anak. Kita tahu bahwa perkataan Tuhan itu penuh kuasa. Sesungguhnya memperkatakan kebenaran firman Tuhan secara berulang-ulang bukan hanya sekedar diingat saja, tetapi agar kita mengalami kuasa yang dahsyat tersebut juga secara berulang-ulang sehingga kita mengalami transformasi hidup. Inilah pengalaman dari Yosua tentang memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Ya, di saat Yosua bergantung kepada Tuhan, merenungkan firman dan memperkatakannya, pada akhirnya Yosua berhasil menaklukkan bangsa-bangsa dan memimpin lebih dari 500.000 orang. Hal ini membuktikan bahwa dengan kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan tersebut membawa transformasi penuh atas hidup kita. Mari dalam keadaan apapun tetaplah kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Kekasih, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana Engkau mengisi kerohanian kami agar kami sadar dan ingat bahwa hidup rohani kami untuk terus senantiasa diisi dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan bukan hanya mendengarkan saja, tetapi kami harus merenungkannya, bahkan harus memperkatakannya secara berulang-ulang agar firman yang berkuasa itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami belum melakukan hal ini, Tuhan. Maka kami mohon kepada Roh Kudus untuk membawa hidup kami agar kami terus dimampukan dan dibawa untuk haus senantiasa diisi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman yang berkuasa itu terjadi dalam kehidupan pribadi kami, anak-anak kami, suami kami, atau istri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba.